Membuka lembaran baru dan memetik hikmah dari kegagalan, begitulah yang dilakukan Angel Lelga yang kini menjadi mu'allaf. Dengan tabir keyakinan barunya, Angel menjadi manusia baru, meniti jalan kebaikan. Dengan banyak peristiwa, dengan banyak terjadi di lingkungan saya, dengan banyak pengalaman hidup saya akhirnya menyadari bahwa menjadi orang tenang, menjadi orang lebih dekat kepada Tuhan, itu akan lebih baik. Kenapa saya mau mencari sampai detailnya tentang Islam ini? Karena saya pengen menjalankannya dengan benar. Walaupun sekarang saya masih proses, ya. Jadi saya pengennya saya menjadi wanita muslim, berkarir juga oke. Di dunia saya berkarir mau setinggi apa saya bisa, tetapi saya juga ada landasan agama yang sangat kuat gitu. Saya bilang, ya Allah, saya pengen berkarir, Engkau tunjukkan jalan yang baik, saya juga akan memperdekatkan diri saya kepada Allah. Nggak masalah, karena dari kecil pun menurut cerita mama dan papa, dia itu udah niatnya tuh udah kayak di rumah tuh, kata mama tuh dia suka sholat sendiri, ya kan. Si mama bangun tidur lihat kok ini anak sholat gitu kan. Terus suka ke masjid. Awalnya si mama dan papa tuh marah, sempat marahin dia, cuman karena memang niatnya dia kuat, akhirnya ya udah, sebagai orang tua pun umur semakin bertambah gitu kan, kalau anaknya mau ya udahlah gitu. Memang ketika dinikahkan dia menjadi mu'alaf, mungkin karena dinikahkan, tapi dia mempelajari, dia mengikuti dan dia menghayati dan menikmati gitu loh. Akhirnya dia dapat hidayah, alhamdulillah ya, sehingga dia memakai hijab sekarang gitu. Angel Lelga yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Ia kini menutup rapat tubuhnya, mengenakan hijab dan terlihat makin cantik. Bersama penampilan barunya pula, Angel mengukir keinginan memasuki kancah politik. Ya, prosesnya memang awalnya itu saya masuk salah satu partai Islam, ya. Tanpa saya sadari, pada saat itu saya dilamar oleh Bapak Menteri Agama karena kita ketemu di salah satu acara. Beliau berbincang-bincang dengan saya masalah politik. Beliau merasa, kok kamu tahu banyak tentang politik, Angel? Kok kamu antusias sekali ngomongin politik? Saya bilang, iya Pak, saya suka sekali dengan politik. Bahkan beliau mengatakan, hah, kamu mengerti ini. Dari mana, Angel? Bapak mau tahu nggak? Tuh buku saya. Saya sampai di mobil, di rumah saya bacanya ini. Kalau gitu besok kamu ke kantor saya. Saya bilang, ngapain Pak? Ke kantor. Nah di saat itu saya diajak gabung salah satu partai. Pada saat itulah saya ketemu dengan Ibu Menteri, saya banyak ketemu komunikasi. Beliau semua memakai hijab. Saya tidak memakai hijab, akhirnya saya merasa kok saya nggak nyaman ya di antara semua orang itu. Saya dengan rambut panjang saya, dengan dandanan yang ya tidak seperti memakai hijab lah gitu. Saya ada scarf yang dari saya pergi dari Turki kan, saya scarf seperti ini. Saya di itu rumah saya coba pakai. Wah, kayaknya besok saya ketemu Ibu Menteri saya pakai hijab aja deh supaya menghargai. Awalnya seperti itu, saya nggak bilang tiba-tiba saya dapat hidayah pakai hijab, enggak. Memang hanya ikut-ikutan saja. Dan pada saat itu saya tidak diminta memakai hijab karena Bapak Menteri dan Ibu Menteri juga saya sudah tahu saya tidak menggunakan hijab pada saat itu. Dari situ saya coba copot hijab, saya bilang gini, Kak, kok gue nggak enak ya nggak pakai hijab ya? Kayak gue enak pakai hijab deh. Ah serius? Ya, iya. Saya pulang pakai hijab. Dari situ saya tidak mau buka lagi. Saya bilang, kita nanti pergi keluar kota, kamu ke Bali misalnya, kamu nggak usah pakai jilbab. Enggak, saya sekarang kalau nggak pakai jilbab, dia belum mantep waktu itu atau gimana, saya nggak tahu, masih yang cuman jilbabnya digituin aja. Sekali-kali aku pengen ngeliat kita foto-foto nggak usah pakai jilbab lah, kamu nggak perlu gitu. Enggak, aku sekarang kalau keluar nggak pakai jilbab, aku kayak telanjang, kata dia gitu. Angel itu malah sekarang karena dia berhijab, jadi dia semakin hati-hati bersikap gitu loh. Nah, misalnya dalam segi perkataan ya, dalam segi pembawaan.
Dari dunia model, lalu menjadi bintang film, dan kini mencoba mengukir jalan sebagai politikus, Angel menyadari jalan yang ditempuhnya bakal mengundang sanksi dan cibir di luaran. Tapi Angel memilih terus berjalan, seperti keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan terlahir dari keinginan hati dan bukan ikut-ikutan. Saya masuk partai, saya mau berbuat untuk masyarakat. Bapak setuju? Saya bilang, oh iya dong, harus dong seperti itu. Oke, jadi saya nggak mau disetir oleh partai. Saya akan turun benar-benar untuk masyarakat. Saya bilang, tapi saya akan berikan setengah gaji saya kepada masyarakat. Jadi buat saya, kalau saya ingin membantu rakyat, bukan hanya coba-coba dan di lapangan baru saya belajar. Karena ini menyangkut nasib rakyat. Ya, saya jangan. Terpilih tidak terpilih itu udah urusan yang kedua. Itu garis tangan kamu. Ya, sosialnya dia sih yang aku lihat sih banyak ya gitu loh. Maksudnya kalau dari keluarga pun udah banyak, dari teman-temannya dia, sosial ke teman-temannya juga banyak, loyalitasnya dia ke temen juga banyak gitu. Ketika Angel memasuki dunia politik, tetap istiqomah dengan hijabnya, terus ya betul-betul berjuang untuk membela untuk rakyat gitu. Angel Lelga dan panggung kehidupannya adalah kejutan tiada henti yang diisi jatuh bangun sang pelakon dalam mengusung perannya. Selain drama cinta dengan Bang Haji, Angel juga pernah menjadi pemberitaan dengan kisah asmaranya dengan Aman Jagau. Pria asal Martapura yang kemudian lesap, hilang, lalu di awal April 2012 silam muncul kisah lain tentang Angel yang dilaporkan pesinetron Kumalasari karena dugaan penggelapan uang. Si angsa putih yang telah dewasa itu akhirnya menyadari betapa pekat dan hitamnya dunia ini. Tidak ada satu manusia pun bisa menjatuhkan kita kalau Allah bilang belum saatnya. Tetapi walaupun segerombolan orang tepuk tangan kepada Anda, memuji Anda, tapi kalau Allah bilang saatnya kamu jatuh, kamu akan jatuh. Nah, saya percaya sekali. Jadi maka dari itu saya nggak peduli dengan orang mau gosip apa kek, mau ngomongin apa kek. Saya bilang belum saatnya jatuh ya, belum saatnya. Mungkin orang nggak tahu ya kalau Angel itu dia nggak mau terlalu buka-bukaan dulunya. Tapi dia mau turun-turun gitu loh. Apa yang dia ucapkan, tapi tidak di atas terus. Dia mau ke bawah, dia mau ke atas. Itu yang harus saya contoh dari dia gitu. Kan media kan heboh gitu membilangkan dia tuh ratu kawin siri misalnya gitu. Padahal kawin siri cuma sekali gitu, ya kan? Jadi yang mana lagi gitu loh. Jadi orang aja yang terlalu membesar-besarkan, padahal dia sendiri ya biasa aja gitu. Dunia politik dengan segala kusut masai problematika tentu membutuhkan pribadi tahan banting dan berpengetahuan luas untuk merenanginya. Di titik inilah, tanpa orang menyadari, Angel telah memupuk pengetahuan lewat buku-buku bacaan, juga mengasah ilmu akademik di sebuah perguruan tinggi. Dan sekarang pun saya lagi sekolah. Yang saya tidak kasih tahu di umum. Saya sekolah bagaimana berpidato yang benar, visi misi penyampaiannya supaya masyarakat juga mengena. Ini saya sambil sekolah. Sekolah sambil dipraktek ini lebih tertarik saya daripada saya hanya teori saja, tapi saya nggak praktekkan. Jadi politik itu sebenarnya tidak jauh beda dengan dunia entertain. Hanya beda isinya saja, tetapi secara permainannya hampir sama. Sikut menyikut, gosip menggosip, saling menjatuhkan. Perlawanan saya di dunia politik ini bukan di beda partai. Internal ini yang sangat bahaya, yang saya harus jaga. Tetapi saya sangat yakin sekali bahwa selagi saya tersenyum sama orang lain, saya berpositif thinking terhadap orang lain, semoga saja imbasnya orang lain yang tidak suka dengan saya juga akan luntur. Makanya saya bilang, apapun pekerjaan saya harus dilandasi dengan agama. Nah, saya tidak mau berbicara tentang itu terlalu jauh karena saya udah merasa begini, orang lain ini sok tahu tentang hidup saya. Karena saya tahu, mereka yang membicarain saya juga tahu sebenarnya